Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nadhrus tsani, adapun kajian yang kedua, ada dua kajian tentang adanya larangan. Larangan tidak kembali kepada zatnya sesuatu yang dilarang, akan tetapi kembali kepada sifatnya. Salat itu zat. Salat di sini itu sifat, di sininya itu sifat. Salat setelah subuhnya itu sifat. Dalam hal ini ada dua kajian. Kajian yang pertama, kajian tentang apa makna jadi pada nahi itu. Wan nadhrus tsani, adapun kajian yang kedua, nazarun fi tadaddi hadhil awsaf. Adalah kajian tentang berlawanan di antara sifat-sifat ini, kebalikan atau keberlawanan sifat-sifat ini. Wa ma yuqalu jitima'uhu wa ma la yuqalu, dan kajian tentang sesuatu yuqalu yang masuk akal, ijtima'uhu apa berkumpulnya amma, wa ma la yuqalu dan sesuatu yang tidak masuk akal apa berkumpulnya. Iza waqa'a, bila mana terjadi, at-tasrihu apa penegasan, bihi dengan tadad, dengan kebalikan itu, ada penegasan minal qaili dari orang yang berkata. Wa huwa, adapun nazar, adapun kajian itu, annahu ialah bahwa sesungguhnya, hal yuqalu apakah masuk akal, an yakula as-sayyidu li abdihi, apakah masuk akal apa perkataan sayyid kepada budaknya, ana amuruka bil khiyatati wa anhaka anha, saya memerintahkan kamu menjahit dan saya melarang kamu menjahit. Apakah masuk akal itu? Ana amuruka bil khiyatati wa anhaka anha, saya melarang kepadamu dengan menjahit, wa anhaka dan aku melarang kepadamu anha daripada khiyatah. Wala sakka, dan tidak ada keraguan, annahu, dan tidak ada keraguan, fi anna dzalika, bahwa sesungguhnya hal itu, la yuqalu adalah tidak dapat masuk akal, minhu daripada qail, tak masuk akal. Saya memerintahkan kamu menjahit, saya melarang kamu menjahit, kan tak masuk akal. Fa innahu, karena sesungguhnya, fihi, di dalam perkataan itu, yakunu syai'ul wahidu matluban makruhan, ada satu barang itu diperintahkan tapi dilarang. Matluban itu kan ya, diminta, maksudnya diperintahkan, makruhan dilarang. Karena pernyataan seperti tadi itu berarti ada syai'un wahid matlub tapi makruh, diperintahkan dan dilarang, maka itu tak masuk akal. Tapi wa yuqalu, dan masuk akal, minhu dari sayyid, an yakula, berkata siapa sayyid, ana atlubu minkal khiyatata wa akrahu dukhula hadhihi dara wal kauna fiha,
saya meminta kepadamu melakukan penjahitan. Maksudnya saya minta kamu menjahit. Wa akrahu, dan saya melarang dukhul hadhihi dari memasuki rumah ini, wal kauna fiha, dan berada di dalam hadhihi dar. Saya minta kamu menjahit. Saya melarang kamu masuk rumah ini. Kan masuk akal itu. Wala yata'arradu fin nahyi lil khiyatati, dan dia Sayyid tidak menyinggung-nyinggung di dalam larangan, tidak menyinggung-nyinggung tentang menjahit. Hanya mengatakan saya melarang kamu masuk rumah ini, tak menyebut-nyebut menjahit. Wa dzalika ma'qulun, adapun hal itu adalah masuk akal, bisa difahami. Wa idza khata fi tilkad dari, dan apabila menjahit siapa budak di rumah itu, bagaimana kalau budak itu menjahit di rumah itu? Ata bi matlubihi wa makruhihi jami'an, dia melakukan apa yang diminta Sayyid dan apa yang dilarang Sayyid secara bersama-sama. Melakukan yang diperintahkan yakni menjahit, melakukan yang dilarang yakni masuk rumah. Ata bi matlubihi wa makruhihi jami'an, melakukan matlubnya Sayyid dan makruhnya Sayyid secara bersama-sama. Itu dua contoh yang sama-sama jelas. Yang pertama tak masuk akal, contoh yang kedua masuk akal. Wa hal yuqalu, ini yang ketiga ini. Apakah masuk akal an yakulah, berkata siapa Sayyid, atlubu minka al-khiyatata wa anhaka an iqa'iha fi waqti zawali. Saya meminta kamu menjahit dan saya melarang kamu menjatuhkan khiyatah. Menjatuhkan itu yakni melakukan. Wa anhaka, dan aku melarang kamu an iqa'iha, dari menjatuhkan khiyatah, dari menimpakan khiyatah fi waktu zawali, pada waktu tergelincirnya matahari. Saya meminta kamu menjahit baju. Saya melarang kamu jahit baju itu dilakukan di waktu zawal. Dan saya melarang kamu melakukan khiyatah itu di waktu zawal. Apa masuk akal? Fa idza khata, apabila menjahit siapa budak fi waktu zawali, di waktu tergelincirnya matahari, fa hal jama'a bainal makruhi wal matlubi, apakah dia berarti telah memadukan, mengumpulkan antara apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan? Sama dengan yang nomor dua. Apakah sama dengan persoalan yang nomor dua? Berarti dia telah melakukan apa yang dilarang dan yang diperintahkan. Perintahnya menjahit baju, larangannya melakukan hal itu pada saat tergelincir matahari. Dan ternyata orang yang disuruh melakukan jahit baju di saat matahari tergelincir. Apakah berarti budak itu telah memadukan antara yang diperintahkan dan yang dilarang? Auma atabil matlubi, ataukah dia belum melakukan apa yang diperintahkan? Hada mahallun nadhar, inilah yang menjadi ajang kajian. Kalau contoh pertama yang tak masuk akal bukan mahallun nadhri, demikian pula contoh yang kedua yang masuk akal bukan mahallun nadhri, tapi ini yang menjadi ajang kajian. Wasahihu annahu ma'ata bil matlubi, adapun yang sahih, yang benar ialah bahwa sesungguhnya budak yang disuruh tadi tidak melakukan apa yang diperintahkan.
Menurut kaul yang sahih bahwa dia itu tidak melakukan apa yang diperintahkan. Wa annal makruha, dan bahwa sesungguhnya yang dilarang, hiya al-khiyatatu al-waqi'atu waqta zawadi. Yang dilarang itu adalah menjahit yang terjadi di saat zawal. Lal wuqu'u fi waqti zawali, bukan terjadinya khiyatah di saat zawal, ma'abaqa'il khiyatati matlubatan, serta tetapnya khiyatah sebagai sesuatu yang diperintahkan. Apa bedanya antara khiyatah dan antara khiyatah yang terjadi di waktu zawal dan terjadinya khiyatah di saat waktu zawal? Di sini dikatakan bahwa menurut pendapat yang sahih, bahwa yang dilarang adalah al-khiyatah, adalah penjahitan itu, yang kebetulan terjadi di waktu zawal. Dan yang dilarang bukanlah terjadinya hal itu di waktu zawal. Apa bedanya antara khiyatah dan wuqu'ul khiyatah? Bisa saja orang mengatakan yang dilarang bukan khiyatahnya. Khiyatahnya tetap diperintahkan. Yang dilarang itu adalah wuqu'ul khiyatah, terjadinya khiyatah. Menurut yang sahih, katanya Musannif, bahwa yang dilarang adalah khiyatah itu, bukanlah melakukan khiyatah di saat itu. Kalau yang dilarang itu wuku', berarti khiyatahnya tetap diperintahkan. Idz laisa al-wuqu'u fil waqti syai'an munfasilan 'anil waqi'i. Karena tidak ada apa wuku' di dalam waktu itu, bukanlah merupakan sesuatu yang terpisah daripada apa yang terjadi. Ini filsafatnya, filsafat. Jadi dibedakan antara khiyatah dan wuqu'ul khiyatah. Yang dilarang itu apa khiyatahnya? Apakah al-wuku' itu? Kalau yang dilarang wuku'nya, berarti khiyatahnya tetap diperintahkan. Menurut Musannif, yang dilarang itu khiyatahnya, bukan wuku'ul khiyatah. Karena wuku' pada suatu waktu tidak bisa dipisahkan daripada apa yang terjadi. Idz laisal wuku'u fil waqti syai'an munfasilan 'anil waqi'. Yang waqi' itu kan khiyatah, kan? Yang terjadi itu khiyatah. Fa'ingkira, jikalau ditanya sebagai sebuah kemungkinan, falima sahhat as-salatu fi awqatil karahati, maka kenapa as-sah apa salat pada waktu-waktu yang dimakruhkan? Waktu-waktu yang dimakruhkan sesudah subuh, pada saat matahari terbit, setelah asar, ketika matahari sedang menguning, di saat zawal, itu kan waktu-waktu yang dimakruhkan. Makruh melakukan sholat sunnah mutlak pada waktu-waktu itu. Di dalam kitab-kitab fikih yang kita baca selama ini, melakukan sholat pada waktu-waktu itu tidak sah. Tidak sah. Tapi di sini masih ada kajian itu. Yang dimaksud sholat sunnah mutlak, bukan sholat sunnah qadha, bukan sholat qadha. Kalau mengqadha zuhur setelah asar tidak masalah. Kalau ada pertanyaan kenapa sholat di waktu-waktu makruh itu kok sah? Wa lima sahhat as-salatu al-waqi'atu fil amakinis sab'ati, dan kenapa sah pula apa sholat yang terjadi di tempat-tempat yang 7.
Ada 7 tempat di mana kita dilarang melakukan sholat di situ. Pertanyaannya, kenapa kok sah sholat yang terjadi di tempat-tempat yang 7 itu? Yaitu mimbat ilwadi, di tengah lembah, wa atanil ibili, di tempat berderumnya unta, wa ghairihima, dan lain-lain. Wa mal farqu bainaha wa bainan nahyi an shaumi yaumin nahri, wa mal farqu, apa perbedaan, bainaha, antara salat fi awqatil karaha dan salat fil amakinis sab'a, wa bainan nahyi an shaumi yaumin nahri, dan antara larangan puasa pada hari telasan, hari raya Idul Adha. Kalau puasa pada hari raya Idul Adha itu kan memang dilarang. Dan kalau puasa itu dilakukan, puasanya tidak sah. Apa bedanya dengan sholat pada waktu-waktu yang dimakruhkan dan sholat di tempat-tempat yang dimakruhkan? Kalau ada pertanyaan seperti itu, kulna, kita menjawab, man sahhaha hadhihi sholawati, adapun orang atau barang siapa yang mengesahkan kepada sholat-sholat ini, sholat di waktu-waktu makruh dan sholat di tempat-tempat makruh, lazimahu, maka harushu kepada aman, sarfun nahi, apa memalingkan larangan, dipalingkan an asli sholati wa wasfiha, dari asal salat, yakni dari zat salat, wa wasfiha, dan sifatnya salat, dipalingkan ila ghairihi, kepada selain asal dan wasf. Orang yang mengatakan bahwa salat di tempat-tempat yang makruh dan sholat di waktu-waktu yang makruh itu sah, dia mau tidak mau punya kewajiban, yakni memalingkan larangan itu dari sholat itu sendiri dan sifatnya sholat. Artinya harus mengatakan bahwa yang dilarang bukan sholatnya, yang dilarang bukan sifatnya, atau akan tetapi perkara lain yang dilarang. Wa qad ikhtalafu fi iqadis salati fil awqatil makruhati. Berbeda pendapat para ulama tentang jadinya salat yang dilakukan di waktu-waktu makruh. Mereka berbeda pendapat tentang salat yang dilakukan di waktu-waktu yang dimakruhkan jadi apa enggak. Kenapa mereka berselisih pendapat? Ditaraddudihim, karena keraguan mereka fi annan nahya, tentang apakah larangan, nahyun an iqa'is sholati, adalah larangan menjatuhkan sholat, min haitsu innahu iqa'u sholatin, ditinjau dari segi bahwa sesungguhnya itu adalah menjatuhkan sholat, aw min amrin akhara muqtadinin bihi, atau bahwa larangan itu ada larangan min amrin, mungkin aslinya min amrin, larangan suatu perkara yang lain, muqtadinin bihi, yang berbarengan bihi dengan iqa. Katakanlah dilarang melakukan sholat sesudah subuh, sesudah asar. Dilarang melakukan sholat di tempat berdurumnya unta. Mereka berbeda pendapat tentang kemana arahnya larangan itu. Ada yang mengatakan ya, larangan itu adalah, yang dilarang adalah iqa'us shalah, melakukan sholat di tempat itu. Berarti ini kembali kepada sifat, melakukan sholat di tempat itu atau pada waktu itu. Ataukah larangan itu tertuju kepada perkara lain. Seperti kenapa dilarang melakukan sholat di jalan,
makruh. Ya karena bisa mengganggu orang lewat, ya kan. Sesungguhnya yang dilarang bukan sholatnya, tapi mengganggunya. Mengganggu orang lewat kan tidak harus dengan sholat. Pertanyaannya tadi, apa bedanya dengan puasa pada hari raya yang jelas-jelas diharam, dikatakan tak jadi? Wa amma saumu yaumin nahri, adapun puasa hari raya Idul Adha, faqata'a as-Syafi'i rahimahullahu, maka memastikan siapa Imam Syafi'i, memastikan batalnya puasa hari nahr. Kok dipastikan itu batal? Apa alasannya? Li'annahu lam yadhhar, karena sesungguhnya tidak tampak. Tak tampak insirafun nahi, apa berpalingnya larangan, an ainihi, dari zatnya saum, wa wasfihi, dan sifatnya saum. Kenapa dipastikan batal puasa pada hari nahr? Karena tidak tampak. Untuk mengembalikan larangan, ya, memalingkan larangan dari puasa itu sendiri dan dari sifatnya puasa itu sendiri. Kok sulit nampaknya memalingkan larangan dari puasa itu sendiri dan dari sifatnya puasa itu sendiri. Walam yartadhi, dan tidak menyetujui Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak setuju qaulahum, akan perkataan fuqaha, annahu nuhiya anhu, bahwa sesungguhnya saumu yaumin nahri, nuhiya anhu adalah dilarang, lima, karena sesuatu, fihi, yang ada di dalam saum, min tarki ijabatiz da'wati bil akli, yaitu meninggalkan atau tidak merespon undangan untuk makan, tidak merespon undangan makan. Ada sebagian ulama yang mengatakan, kenapa puasa hari raya Idul Adha itu dilarang? Dilarang karena puasa itu mengabaikan terhadap undangan makan. Yang dimaksud undangan makan, ya makan daging kurban itu. Allah Ta'ala menjamu kaum muslimin untuk makan daging kurban pada saat itu. Kalau orang berpuasa, berarti kan tidak makan, berarti berpaling dari jamuan Allah. Ada yang berpendapat seperti itu. Berarti sesungguhnya yang dilarang bukan puasanya, bukan sifatnya, akan tetapi hal lain. Apa yang dimaksud hal lain? Yaitu tidak merespon jamuan Allah. Fa innal akla diddus shaum, karena makan itu kebalikannya puasa. Alasannya, fa kaifa yuqulu lahu, bagaimana bisa dikatakan kepadanya kul, makanlah. Kalau dikatakan makan kebalikannya saum, berarti kul artinya ay ajib ad-da'wata, responlah undangan itu untuk makan. Wala ta'kul, maksudnya aisum, berpuasalah kamu. Kalau jangan makan. Kalau dikatakan makan itu kebalikannya saum, kalau makan kebalikannya saum, berarti kalau orang mengatakan kul, berarti datangilah undangan itu. Kalau dikatakan kamu jangan makan, kan berarti berpuasalah kamu. Wal ana tafsilun wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.